aku sama Rizky menjadi yang paling kompak. Kita sering banget lah bareng-bareng, kita sering menceritakan atau diskusi hal-hal yang cocok. Habis itu kayak kita punya struggle yang sama-sama dari keluarga yang tidak mampu juga. Kita bikin beberapa sampel, cuma karena kekurangan capital kita nggak bisa melakukan tes yang proper gitu kan. Jadi yang kita lakukan adalah tes ke teman-teman kita. Tapi kita nyarinya teman-teman yang jujur ya, saya teman-teman kita yang bilang yang sanggup bilang kalau ini jelek gitu. Jadi yang kita lakukan adalah kita cari komunitas atau orang-orang yang udah tergolong fragrance enthusiast. Jadi kita cari mereka di Twitter sama di Facebook, kita engage mereka. Nah, waktu dapat kesempatan itu kayak galau. Apakah aku mau jadi engineer seumur hidup? Apakah aku mau jauh-jauh dari Indonesia seumur hidup? Dan apakah aku mau jadi karyawan seumur hidup? Ini top request perfume lokal di channel Avarian paling hit, paling membreakthrough atau paling viral lah ya. Tara, ini dia. Jadi sebenarnya gue sama Rizky tuh ketemu di Bandung, satu kos. Jadi dulu gue SMA di Siantar, habis itu sama-sama teman-teman SMA yang sama-sama lulus di kampus yang sama, kita akhirnya memilih satu kosan yang bareng-bareng gitu. Dan itu adanya di dekat Taman Hewan Bandung. Nah, Rizky saat itu sebenarnya dia dari Batam dan dia udah punya kos-kosan. Nah, tapi waktu dia datang ke kos-kosannya, tiba-tiba si yang punya kosan bilang kalau kosannya itu udah diambil orang. Jadi Rizky tiba-tiba nggak punya kosan saat itu gitu. Nah, temen gue yang satu kosan, yang satu SMA, kebetulan lagi lewat keluar ngelihat Rizky lagi celingak-celinguk gitu di pinggir jalan. Nah, teman gue nanya, apa mahasiswa baru ya? Terus Rizky jawab iya. Terus terus nanya kosan di mana? Nah, Rizky lah baru ceritakan kalau dia udah nggak punya kosan. Terus teman gue, udahlah kita satu kosan bareng aja. Jadilah satu kosan bareng. Jadi di antara semua orang Batak Siantar tiba-tiba ada satu mas-mas Jawa dari Batam itu sendiri. Itulah Rizky. Nah, cuma karena satu dan dua hal dari semua teman-teman yang ada di kosan itu, aku sama Rizky menjadi yang paling kompak. Kita sering banget lah bareng-bareng, kita sering menceritakan atau diskusi hal-hal yang cocok. Habis itu kayak kita punya struggle yang sama-sama dari keluarga yang tidak mampu juga. Nah, sampai akhirnya ada satu momen di mana mungkin ada satu produk body spray saat itu yang sangat heboh di tahun 2014. Nah, kita karena saking hebohnya kita penasaran juga. Akhirnya kita patungan, harganya 40.000 kalau nggak salah, atau 35.000 saat itu. Kita patungan beli di Indomaret parfum itu. Kita pakai. Disitulah experience pertama kali kita membeli parfum menggunakan uang kantong dari kantong kita sendiri. Nah, kita pakai itu parfum, ya udah gitu kan. Tapi kan we didn't know what to expect. Wanginya itu biasanya setelah sejam hilang gitu kan. Tapi waktu di kampus, teman-teman yang lain jam 6, jam 7 sore itu masih wangi gitu kan. Penasaran. Terus mereka ngasih tahu ya iyalah kalau gue itu sejam 2 jam wanginya udah hilang karena gue body spray. Mereka pakai EDP. Di saat itu kita baru sadar ada EDP namanya. Terus cek harga EDP mahal-mahal banget, 1 juta, 1,5 juta. Jadi dari brand-brand parfum itu mahal banget ternyata. Kita ngelihat teman-teman kita yang lain, harusnya beberapa orang itu tuh nggak punya spending power untuk beli parfum 1,5 juta. Tapi mereka kok wangi-wangi aja jam 4, jam 5 itu masih wangi gitu kan. Kita nanya lah, emang lu beli parfum ini? Mereka bilang, ya enggak lah, ngapain, beli parfum refill aja. Nah, di situ baru terpapar namanya industri parfum refill. Nah, waktu kita coba datangin, ya ternyata wanginya mirip. Tahan lama, harganya juga murah, 200-an ribu itu udah dapat 100 ml yang wanginya mirip-mirip sama parfum branded. Cuma kan itu kan parfum KW ya. Nah, dan itu tapi laku banget gitu. Jadi setelah usut punya usut, ternyata parfum refill ini pinggir jalan sama brand-brand yang high-end
ternyata tuh mereka ngambil dari sumber yang sama. Jadi bisa disimpulkan parfum-parfum high end itu ngambil margin terlalu tinggi, gede banget gitu. Cuma ya udah, informasi itu berhenti saat itu. Aku anak pertama dari 5 bersaudara dan punya tanggung jawab nyekolahin adik-adik gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk kerja dulu, tamat kuliah kerja dulu. Nah, tahun 2019 harusnya aku tuh pergi di-assign ke Eropa, kerja sebagai engineer. Nah, waktu dapat kesempatan itu, kayak galau. Apakah aku mau jadi engineer seumur hidup? Apakah aku mau jauh-jauh dari Indonesia seumur hidup? Dan apakah aku mau jadi karyawan seumur hidup? Jawabannya ketiga pertanyaan itu adalah enggak gitu. Aku nggak mau jadi engineer seumur hidup. Aku pengen explore hal lain juga. Aku nggak mau jauh-jauh dari Indonesia seumur hidup. Keluar negeri itu ya jalan-jalan aja, ya beberapa bulan dalam setahun oke lah. Tapi selamanya di situ kayak enggak. Ketiga, gue nggak mau jadi karyawan seumur hidup karena gue pengen butuh independence lah ya, ruang untuk memberikan impact yang besar gitu. Nah, karena kegalauan itu, akhirnya aku ketemu Rizky. Nah, Rizky cerita kalau dia memang lagi mencoba ide jualan parfum karena dia survei satu toko parfum refill itu bisa jualan 5-7 miliar setahun. Ada satu toko yang udah lumayan gede di Bandung. Nah, kebayang ada berapa ratus toko di Bandung, ada berapa puluh ribu toko di Indonesia. Yang hipotesis kita adalah orang-orang ini orang-orang yang terjebak, mereka tuh udah nggak satisfied dengan performa parfum yang body spray yang harga di bawah 50.000, tapi mereka nggak sanggup ke atas, jadinya mereka beli sesuatu yang KW. Jadi itu sesuatu yang semua orang pakai tapi nggak ada yang ngakuin kan, karena orang susah untuk membanggakan sesuatu yang bukan asli gitu. Terus idenya adalah, what if we create a good brand dan create a high quality products tapi harga yang masuk akal. Caranya ya kita ngambil margin yang masuk akal dan kita langsung jualan ke customers, jadi nggak ada tangan-tangan tengah tuh yang harus dibayarin gitu kan. Harusnya orang-orang tuh nggak bakal ada alasan lagi untuk beli-beli parfum refill. Jadi market yang gede ini harusnya bisa kita ambil gitu. Dan itulah awalnya kita memulai Human Start idenya, dan kita start waktu itu dari jualan lewat Twitter dan Facebook gitu sih. Itu awalnya kita mulai Humans 2019 sebelum pandemi, September. Jadi 6 bulan kita berdiri PSBB. PSBB specifically, orang-orang nggak bisa keluar. Jadi waktu PSBB di bulan 4 pertama kali itu, penjualan kita tuh drop 30-40% gitu kan. Cuma saat itu kita kayak menemukan satu behavior di market, yaitu orang-orang karena stres kejebak dalam satu ruangan, mereka itu akhirnya mencoba melakukan hal-hal supaya hidup itu terasa normal. Jadi mereka tuh walaupun WFH, mereka tetap bangun jam 6, mereka tetap mandi setengah 7, sarapan jam 7, pakaian rapi, pakai makeup, pakai skincare, dan pakai parfum gitu. Jadinya demand parfum itu nggak ya turun sih, tapi nggak sampai habis, nggak. Karena dulu sebelumnya adalah hipotesisnya orang tuh pakai parfum karena mau keluar. Jadi kalau orang nggak keluar, mereka nggak pakai parfum dong. Itu yang bikin demand-nya turun. Nah, tapi ternyata orang-orang gara-gara kelamaan nggak keluar, mereka akhirnya mencoba supaya hidup tuh terasa normal gitu. Nah, dari situ salah satunya adalah dengan tetap menggunakan parfum sehari-hari. Dan behavior ini kita amplifikasi, kita encourage orang-orang untuk tetap hidup seperti ini. Jadi awalnya behavior ini cuma ada di beberapa orang, akhirnya kita amplifikasi dan akhirnya diadopsi banyak orang gitu. Nah, karena itu demand parfum akhirnya naik lagi sedikit. Nah, masalahnya dulu orang-orang cuma tahu cara jualan parfum itu dengan punya toko. Jadi dari sisi supply mereka tuh udah nggak tahu, karena kan nggak bisa keluar orang-orang nih. Jadi semua toko parfum tutup dan mereka nggak tahu cara jualannya gimana. Nah, saat itu kalau orang-orang bikin di Google beli parfum online, yang paling tinggi itu pasti Humans, karena satu-satunya saat itu yang bisa jualan parfum secara online itu, yang berinteraksi secara online, jualan secara online juga, itu Humans. Nah, karena kita yang paling tinggi saat itu dan kita orang yang buka jalan hitungannya ya, justru 2020 sama 2021 tempat kita growth setinggi-tingginya. Jadi 2020 itu awalnya kita turun, tapi habis itu langsung naik kenceng.
Basically sih sebenarnya kita develop wangi nih. Udah ada ide menarik nih misalnya. Kita develop wanginya, kita bikin beberapa sampel. Cuma karena kekurangan capital, kita nggak bisa melakukan tes yang proper gitu kan. Jadi yang kita lakukan adalah tes ke teman-teman kita. Tapi kita nyarinya teman-teman yang jujur ya. Saya teman-teman kita yang bilang yang sanggup bilang kalau ini jelek-jelek gitu. Bukan teman-teman yang sugar coating gitu kan, kita cari-cari. Nah, ketika lolos dari mereka, baru kita tes ke market. Cara tes ke market adalah kita produksi terbatas. Jadi kita nggak langsung komit produksi ribuan, kita komit produksi ratusan dulu, kita lempar ke market. Nah, dari situ kita lihat behavior market, respon market. Kalau mereka suka, mereka tuh bakal langsung pasti cerita ke kita. Nah, kalau suka, baru di next batch-nya kita jualannya lebih banyak. Karena kita merasa ada beberapa orang tuh punya behavior, terutama pengusaha ya, itu tuh takut barangnya habis. Padahal kalau menurut gue di awal-awal justru lebih bagus barang lu habis, lu lihat dulu respon market, habis itu lu tambahin production-nya. Karena kalau lu langsung di awal commit banyak, kan lu nggak tahu market suka atau enggak. Kalau lu nggak tahu market suka enggak, pahit-pahitnya market nggak suka, lu harus flash out. Flash out lu nurunin harga. Dan ketika lu nurunin harga, itu tuh trust customer ke lu bakal berubah karena mereka nggak bakal percaya lagi sama harga asli lu. Mereka bakal nunggu harga coret lu, gitu kan. Nah, lebih bagus dikasih pengertian ke customer kalau ini produksi bakal terbatas, mereka beli, mereka coba, lihat responsnya. Kalau bagus, baru dikasih tahu kalau ini bakal diproduksi makin banyak. Nah, dengan demikian risiko di kita rendah karena nggak bakal ada kemungkinan barang nggak gerak. Customers juga bakal punya trust ke kita karena harga yang kita pasang itu adalah harga yang benar, bukan harga yang suatu saat bakal dicoret. Jadi lebih bagus kayak gitu, dan itu yang kita lakukan. Nah, jadi kita tes ke teman-teman kita tes juga ke market. Habis itu kita kalau dapat konfirmasi yang bagus baru produksi yang lebih banyak gitu. Bisa nentuin ya yang disukain, yang lebih disukain. Iya, yang lebih suka yang mana. Jadi kita bisa belajar lah dari customer instead. Kalau udah komit produksi banyak kan. Jadi fokusnya adalah gimana supaya barangnya keluar gitu kan. Kalau produksinya terbatas, ya barangnya bakal keluar, dan kita juga bisa sembari belajar, resikonya rendah di kita. Ada beberapa reasons sih. Yang pertama, salah satu yang menyatukan gue dan Rizky dan sering bertukar pikiran itu adalah satu account di Facebook dan di Instagram namanya Humans of New York. Jadi Humans of New York ini adalah satu akun, jadi ada seorang penulis namanya Brandon Stanton. Dia itu suka mewawancarai orang random di jalanan di New York. Habis itu foto portrait orangnya itu, dia foto orangnya, dipasang fotonya. Nah, captionnya adalah rangkuman hidup orang itu. Yang bikin keren adalah orang-orang yang dia wawancara itu, yang diajak ngobrol itu orang-orang dari berbagai kalangan, memang manusia biasa kayak orang kantoran, supir, taksi, habis itu tukang bersih-bersih, polisi. Jadi benar-benar orang-orang biasa yang kita nggak bakal melihat sebagai orang yang menarik untuk kita dalamin. Tapi kerennya dia adalah ketika dia mau wawancarai orang-orang itu dan dia tulis, dia tell the story di captionnya, semua orang itu jadi menarik. Jadi story can make everything, even the most random one becomes very unique and interesting. Jadi dari situ kita mengakui betapa powerful storytelling. Orang yang terlihat biasa, ketika kita baca story-nya, orang ini jadi super menarik gitu. Dan itu prinsip yang kita bawa sekarang. Jadi humans itu sangat dekat dengan storytelling. Karena sebegitu powerfulnya storytelling. Produk ini hanya adalah produk yang enak. Tapi produk ini ketika imbue with story yang diceritakan dengan menarik, produk ini jadi jadi more than just a product gitu. That's how powerful storytelling. Dan itu
menjadi reasons kenapa, salah satu reason kenapa kita namanya Humans, dari Humans of New York. Yang kedua, sebelumnya produk EDP hanya untuk orang-orang yang high-end, yang premium lah, karena harganya juga mahal-mahal kan. Jadi saat itu produk EDP itu hitungannya kayak produk luxurious, not for everyday people. Gitu. Mimpi kita adalah kita pengen bawa produk ini, high quality produk ini menjadi produk for everyone, produk for everyday people, produk for everyday humans. Makanya kita namakan Humans. Bahkan di hanya itu kita kasih tanda strip gitu, karena kalau teman-teman belajar statistika dulu, kalau ada data X, rata-rata X, berarti X-nya dikasih strip di atas. Nah, jadi kita kasih rata-rata. Rata-rata berarti means this product is for everyday people, for everyone, not just for the special one gitu ya, yang luxurious things gitu. Nah, yang ketiga, kenapa jadi HMNS bukan Humans, dihilangin U dan A-nya? Supaya orang bertanya, kenapa jadi HMNS, kenapa dihilangkan U dan A-nya? Karena dengan begitu, ketika kita bertanya itu, nama Humans itu jadi nempel di kepala. Sedangkan kalau ditulis Humans aja, udah Humans. Sama kayak brand Nike, kenapa nempel di kepala? Karena kita nggak tahu arti Nike apa. Ketika kita pelajarin Nike itu apa, nah proses belajar itu, proses bertanya itu bakal bikin nama Nike itu nempel di kepala. Gitu ya, dan itu trik supaya nama ini nempel di kepala aja. Jadi ketika orang ribut HMNS atau Humans, nah itu proses ribut itu tuh bikin nama kita makin nempel di kepala orang. Waktu aku memutuskan Humans ini bergabung dan membesarkan Humans, I expected that ini harus gede. Karena aku nggak mau meninggalkan opportunity yang bagus untuk sesuatu yang jadinya kayak cuma lucu-lucuan atau maksudnya cuma project sampingan. Jadi gue sangat expect Humans ini harus gede. Jadi gimana pun ceritanya harus gede. Itu pertama. Terus yang kedua, kita melihat setelah di awal mungkin nggak bakal gue pede bakal sebesar ini, tapi nggak ngelihat bakal secepat ini. Nah, tapi sering waktu berjalan akhirnya kita melihat kenapa reasons-nya bisa gini dan kenapa kita sampai sekarang masih pede kalau ini bahkan masih bisa lebih besar lagi gitu. Indonesia secara culture itu dekat dengan wewangian. Bahkan setiap acara adat itu ada aja wanginya gitu kan. Bahkan kayak keraton-keraton segala macam itu, setiap keraton tuh punya wangi yang khas gitu. Jadi Indonesia sebenarnya dekat dengan wewangian. Cuma masalahnya Indonesia secara industri nggak kuat di wewangian. Kita punya resource yang kuat, punya market yang gede, tapi kita nggak menjadikan itu suatu produk dengan nilai tambah yang oke. Sekarang itu skemanya adalah kita punya resource-nya nih, bahan baku. Kita kirim ke luar negeri untuk diproses. Jadilah barang-barang premium itu dijual di Indonesia. To give you an idea, 6 dari 10 produk parfum di dunia ini menggunakan minyak nilam, patchouli oil. 90% dari suplai patchouli oil dunia itu tuh dari Indonesia. Jadi kalau suatu saat Pak Presiden Jokowi penasaran nih, dia bilang, "Cut, nggak boleh ekspor minyak nilam." Tutup semua itu brand-brand parfum. Karena mereka nggak bakal bisa dapatin minyak nilam dari mana. 90% dari kita loh. Gitu kan. Cuma masalahnya sekarang itu 90% itu semua dikirim ke luar negeri, diproses di Indonesia, dijual jadi finished goods gitu. Nah, kalau kita bisa bikin brand yang keren, produk yang kompetitif, harga yang cocok, dan wangi yang juga yang didesain cocok buat orang Indonesia, there shouldn't be any reasons untuk kita buang-buang resource itu, dan dari market juga untuk beli-beli barang-barang yang super mahal itu. Nah, dari situ kita akhirnya menyadari betapa besarnya market ini. Dan kalau ditanya, kebayang nggak sih bakal bisa segede ini? Kebayang, tapi nggak kebayang bakal secepat ini. Tapi dengan seiring perjalanannya dan mengetahui betapa kuatnya market kita, potensi market kita di Indonesia,
sekarang mengerti kenapa kita bisa cepat dan bahkan masih bisa melihat kalau ini harusnya masih bisa lebih gede lagi. Jadi makanya kalau lihat sekarang tuh udah tiap minggu ada brand parfum tapi nggak pernah mengurangi penjualan kita, dan mereka juga tumbuh-tumbuh aja karena pie-nya sekarang tuh lagi membesar, dan setelah kita analisis ya dari berbagai data, tahun lalu spending orang per bulan untuk parfum itu 30.000 per orang per bulan. Sekarang itu udah 70.000 per orang per bulan. Jadi peningkatannya sangat cepat. Dan betapa banyak lagi market yang bisa kita guide gitu. Jadi ya gue nggak melihat bakal cepat ini, tapi dengan perjalanannya gue mengerti kenapa ini bisa cepat, dan sering perjalanannya gue juga bisa melihat betapa besarnya potensi market kita gitu. Dan jadi ruang untuk growing-nya tuh masih sangat besar. First of all, kita nggak pernah punya keyakinan 100%. Semua harus dites dulu gitu. Jadi gini, waktu develop product, we're not just developing the products gitu. Biasanya berangkat dari konsep, habis itu turun menjadi story dan produk. Jadi kayak misalnya ini orgasm. Story-nya adalah kita penasaran gimana kalau best selling notes yang ada di Indonesia itu kita jadikan jadi satu parfum. Best selling notes Indonesia saat itu adalah vanilla, habis itu mawar, jasmine, green apple. Itu kita jadikan jadi satu. Nah, jadi satu produk. Dan itulah yang menjadi dasarnya orgasm keluar. Nah, itu juga cerita yang kita sampaikan ke market. What if all of the best notes becomes one? Gitu kan. Nah, kita bakal menganalisis dari dua itu. Apakah produknya satisfying buat kita dan orang sekitar kita? Dan yang kedua, apakah story-nya cukup untuk membuat orang tertarik mendengarkan kita? Jadi kalau produknya bagus, kita suka ciumnya, tapi story-nya nggak bisa bikin kita tertarik untuk mendengarkan dan belajar lebih lanjut, kita nggak move forward with the product. Nah, kita analisis dari dua itu, the product and the story itself. Nah, kalau udah oke dua-duanya, kita jalan. Start, tapi dengan mekanisme yang tadi. Kita bakal produksi terbatas, kita jual ke market secara terbatas. Jadi misalnya kita cuma produksi 1.000, udah market cuma boleh rebutan 1.000 pieces. Di situ kita tes. Kalau marketnya suka dan mereka berkoar-koar, dan kita pede untuk naikin kapasitas produksi. Cuma kalau marketnya nggak suka, biasa aja, si 1.000 pieces ini setelah dibeli kebanyakan nggak ngasih feedback, dan produksinya jadi dikit aja, atau bahkan nggak kita lanjut produksi. Jadi kita nggak pernah 100% percaya, sure dengan produk kita. Cuma yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita analisis produk dan story-nya. Yang kedua, kita tes langsung ke market. Dan dari situ harusnya kita dapat gambaran yang cukup apakah produk ini bakal laku, diterima di market atau enggak gitu.